Halo rekan-rekan di mana saja berada, selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait nasib tenaga honorer di seluruh tanah air. Yang mana pada video kali ini admin ingin berbagi informasi terkait nasib tenaga honorer yang sudah terdata oleh BKN, yang mana rekan-rekan honorer yang telah terdata pada data BKN akan mendapatkan kenyamanan dan kepastian dalam bekerja. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, seperti yang dilansir dari Unews ID, PP nomor 49 tahun 2018, mimpi honorer menjadi ASN nyata. Alhamdulillah PNS dan P3K. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia membuat pekerjaan sebagai honorer menjadi pilihan sebagian orang. Namun status honorer dianggap tidak menentu dan penuh ketidakpastian karena tidak memiliki jaminan keamanan kerja dan hak-hak yang sama dengan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, pengumuman hasil verifikasi honorer K2 dalam pendataan non-ASN 2023 oleh Badan Kepegawaian Negara menjadi kabar bahagia bagi seluruh honorer di Indonesia. Melalui pendataan non-ASN yang dilakukan BKN, seluruh honorer di Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah pusat atau daerah dapat terverifikasi dan mendapatkan status kepegawaian lebih jelas. Verifikasi honorer K2 dan honorer non-kategori dilakukan secara transparan oleh BKN, sehingga honorer yang lolos verifikasi dapat merasakan kepastian dan keamanan kerja yang selama ini dinantikan. Pada hasil verifikasi honorer K2 dalam pendataan non-ASN 2023, terdapat 2.360.723 honorer yang terverifikasi oleh BKN. Jumlah tersebut terdiri dari 50.508 honorer K2 dan 492.820 honorer non-kategori yang sudah memperoleh hak kepegawaian. Verifikasi BKN ini menjawab rasa penasaran honorer yang selama ini merasa tidak diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Pendataan non-ASN ini merupakan bentuk responsif pemerintah terhadap permasalahan honorer di Indonesia, terutama bagi honorer di bidang pendidikan yang selama ini berkontribusi memberikan layanan publik yang luar biasa. Pemerintah pun menginstruksikan kepada Menpan RB untuk segera mengatasi permasalahan honorer, mengingat jumlah honorer yang membludak di Indonesia. Perlu diketahui bahwa pendataan non-ASN ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang status kepegawaian dan instansi pemerintah yang terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. BKN menutup pendataan non-ASN pada tanggal 31 Maret 2023 lalu. Kabar ini menjadi harapan bagi seluruh honorer di Indonesia untuk bisa memperoleh hak dan jaminan keamanan kerja yang sama dengan pegawai negeri sipil. Bagi honorer yang terverifikasi, ini bisa menjadi kabar gembira karena mereka dapat merasa lebih diakui dan dihargai atas kontribusinya dalam memberikan layanan publik. Mereka juga dapat mengharapkan perlindungan dari pemerintah dan hak-hak yang lebih jelas terkait dengan status mereka sebagai honorer. Namun bagi honorer yang belum terverifikasi, ini bisa menjadi tantangan untuk tetap berjuang dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai tenaga honorer. Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan bahwa pemerintah akan dapat memperbaiki kondisi honorer di Indonesia dan memberikan solusi yang lebih baik dan adil bagi mereka.
Tidak hanya itu, hasil verifikasi honorer K2 dalam pendataan non-ASN 2022 juga menjadi bukti bahwa pendataan non-ASN merupakan langkah responsif dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan honorer di Indonesia. Sebagai honorer, apapun status verifikasimu, mari terus bersemangat dan memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam kondisi apapun, kita semua dapat berkontribusi dan berjuang untuk kebaikan bersama. Bagi honorer yang penasaran dan ingin mengetahui apakah namanya tercantum dalam daftar nama honorer K2 yang lolos verifikasi BKN, pada pendataan non-ASN 2023 bisa segera cek pada tautan di bawah ini.